Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, kembali lagi di channel Informatikawan Muda. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara pembuatan sistem ataupun program sistem pendukung keputusan seleksi penerima bantuan langsung tunai di desa XYZ dengan metode MFAP. Nah, di video kali ini sebenarnya lanjutan dari perancangan sebelumnya yang telah kita buat. Nah, sekarang ini akan dibuat sistemnya. Baik, langsung saja. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat database. Nah, di kali ini saya menggunakan database MySQL dengan alat bantu SAM. Kemudian kita masuk ke localhost phpMyAdmin. Nah, langkah pertama kita akan membuat database dari, kita klik saja database ataupun new. Nah, setelah itu kita buat database-nya. Contohnya saya buat db dlt. Buat. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah itu kita akan membuat tabel-tabel ataupun file-file yang ada dalam database ini. Nah, yang menjadi catatan kita pada kali ini dalam membuat database ataupun tabel-tabel ataupun file-file yang ada di database ini harus sesuai dengan perancangan yang telah kita buat, yaitu di dalam kelas diagram. Nah, yang pertama ini saya buat terlebih dahulu tabel user. Di dalam kelas diagram yang saya buat kemarin ada 5 field di dalam tabel user. Maka di sini saya buat kolomnya ada 5. Nah, setelah itu kita masukkan field-field yang ada di dalam tabel user ini. Yang pertama itu ada kode user. Kemudian ada nama user. Setelah itu ada email. Kemudian ada username dan password. Setelah itu kita pilih terlebih dahulu tipe data dari masing-masing field ini. Kode user misalnya saya buat varchar saja. Kemudian nama user juga, email juga, username juga, password juga. Nah, kemudian teman-teman silakan isi panjang dari karakter dari masing-masing field ini ya. Ini saya buat 100 saja, 100 juga, 100, 100, 100. Nah, setelah itu teman-teman pilih primary key-nya. Primary key-nya itu berada di index. Teman-teman klik ini primary. Kemudian teman-teman klik go. Nah, setelah itu teman-teman tinggal klik save. Nah, untuk tabel user yang pertama sudah jadi ya. Ini adalah file-file yang telah kita buat tadi. Kode user ini primary key-nya, nama user, email, username, dan password. Nah, setelah itu kita akan membuat tabel berikutnya, yaitu tabel alternatif. Kita buat tabel alternatif. Nah, sesuai dengan kelas diagram, di dalam filenya itu ada 3. Yang pertama kode alternatif.
Yang kedua ada nick. Yang ketiga nama. Setelah itu kita buat tipe datanya apa. Ini varchar, ini integer, ini varchar. Setelah itu jangan lupa kita buat panjang dari file tersebut. Kita boleh 100 agar jika namanya panjang ataupun isinya panjang maka bisa berlebih ya. Kemudian kita klik binary-nya, tabu, kemudian save. Nah, ini adalah tampilan tabel yang telah kita buat. Tabel kedua ada kode alternatif, nick, dan nama. Setelah itu kita buat tabel berikutnya, yaitu tabel bobot. Nah, dalam tabel bobot ini ada 6 file. Ini 1, 2, 3, 4, maka kita tambah 2 lagi. Nah, yang pertama itu ada kode bobot. Yang kedua itu ada status. Kemudian usia. Kemudian penghasilan, kemudian tanggungan, kemudian pernah menerima bantuan. Kemudian kita buat tipe datanya apa. Setelah itu kita isi panjang filenya, kita boleh 100 semua. Setelah itu kita buat primary key-nya, tangguh. Setelah itu kita save. Nah, ini adalah tampilan tabel ketiga, yaitu tabel bobot ya, yang telah kita buat. Tabel terakhir yaitu tabel perhitungan. Maka kita klik new tabel. Nah, kemudian kita tulis nama tabelnya. Nah, dalam tabel ini ada 9 file. Ini ada 4, kita tambahin 5. Kita klik go. Yang pertama itu ada kode alternatif, kemudian ada nick, kemudian ada nama, kemudian ada usia, status, penghasilan, tanggungan, pernah menerima bantuan, dan hasil. Kemudian kita buat tipe datanya apa. Ini. Kemudian ini kita buat desimal, 2 angka di belakang koma ya. Kita buat 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Setelah itu kita buat binary key-nya kode alternatif.
Nah, yang menjadi catatan kita dalam pembuatan nama file ini adalah teman-teman tidak boleh menggunakan spasi pada pembuatan nama file ini seperti ini. Teman-teman harus menggunakan tanda penghubung seperti underscore. Nah, selanjutnya kemudian kita klik save. Nah, untuk pembuatan tabel perhitungan sudah selesai ya. Ini adalah tabel perhitungan yang sesuai dengan graf diagram. Dan ini adalah database kita ada strukturnya, ada tabel apa aja, ada tabel alternatif, bobot, perhitungan, dan user. Nah, untuk pembuatan database maupun tabel di dalam database ini sudah selesai ya. Mungkin untuk video kali ini hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Setelah ini akan ada video berikutnya, yaitu kita akan fokus di dalam program Visual Studio 2010, yaitu yang kedua kita akan membuat koneksi ya. Setelah itu kita lanjut ke tahap berikutnya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ingatkan kembali kepada teman-teman bahwasannya jika ingin mengikuti video ini, silakan teman-teman ikuti step by step, dan juga teman-teman jangan lupa subscribe dan juga tekan lonceng sebagai notifikasi untuk dapat informasi dalam channel ini. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.